diambil dari arus kas kumulatif pada tahun ketiga. Sedangkan N adalah tahun terakhir jumlah arus kas belum bisa menutupi modal investasi awal. Yang kita ketahui tadi, periode pengembaliannya adalah 3 tahun. Terus R adalah tingkat bunga per tahun, dimana kita ketahui pada soal tadi adalah 15%. Terus yang ditanyakan yaitu payback period. Langsung saja kita masuk payback period. Rumusnya yaitu N ditambah A dikurangi B per C dikurangi B dikali 1 tahun. Kita masukkan nilainya, nilai A, nilai B, C, dan D. Kita masukkan 350 juta dikurangi 650 juta per 950 juta dikurangi 650 juta dikali 1 tahun sama dengan 3,3 tahun. Dimana kesimpulannya proyek investasi ini ditolak karena payback period yang disyaratkan lebih dari 3 tahun. Baik, langsung saja kita masuk selanjutnya pada soal kedua, di mana seorang pengusaha merencanakan penanaman modal pada satu proyek sebesar 50.000. Hasil bersih sesuai dipotong pajak yang diterima sebagai selama 3 tahun berturut-turut adalah sebesar 22.500. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan atau rate of return 16% per tahun, apakah usul investasi diterima atau ditolak? Langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya, di mana diketahui PV-nya 50.000, proses atau hasil bersih sesuai dipotong pajak 22.500, tahunnya adalah 3 tahun atau M-nya, R atau tingkat bunganya adalah 15%, kita disimulkan menjadi 0,15. Ditanyakan NPV, PI, dan kesimpulan. Penyelesaiannya NPV dengan menggunakan daftar atau tabel, kita bisa lihat ada pada tabel di mana ada tahun, proses, discount rate, dan PV of process. PV of process, PV net investment, dan net present value, di mana tahun ini diketahui 3 tahun, dan prosesnya itu kita ketahui pada soal 22.500. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ketiga diisinya 22.500. Sedangkan discount rate-nya ini cara menghitungnya itu seperti ini. 1 ditambah R. Jadi 1 ditambah 0,15, hasilnya berapa? Lalu bisa kita ini kan 1 ditambah 0,15 sama dengan 1,15. Nah, 1,15 ini dipangkatkan dengan tahun ke M. Jadi jika di tahun pertama pangkatnya 1, tahun kedua pangkatnya 2, tahun ketiga pangkatnya 3. Jadi sesuai dengan pada tabel tahunnya. Nah, kita ambil pada tahun pertama, di mana 1,15 dipangkatkan 1 sama dengan 1,15. Nah, 1 lalu 1 dibagi 1,15, hasilnya 0,8696. Jadi perlu digarisbawahi bahwa kita pembagian ini bukan 0,15 dibagi 1, tetapi 1 dibagi 0,15, hasilnya 0,8696. Begitupun selanjutnya. Lalu PV of process ini, proses dikali discount rate atau R-nya. Jadi 0,8622.500 dikali dengan 0,8696 sama dengan 19.566. Begitupun selanjutnya. Lalu setelah kita mendapatkan semua dari tahun pertama sampai tahun ketiga pada PV of process, kita jumlahkan, tambahkan. Jadi setelah ditambahkan dari 19.566, 17.012,25, 14.793,75, hasilnya adalah 51.371. Lalu PV net investment-nya kita ketahui pada soal adalah 50.000. Nah, di sini antara PV of process dan PV net investment kita kurangi. Hasilnya atau net present value-nya adalah 1.371. Nah, selanjutnya kita gunakan rumus PVFA. Nah, rumusnya bisa kita lihat PO sama dengan 1 minus 1 per 1 ditambah R dipangkatkan dengan N per R. Dalam merumuskan tingkat bunga ke dalam rumus, maka diperoleh interest faktor anuitasnya, yaitu 1 minus 1 per 1 ditambah R-nya itu 0,15. Jadi 1 tambah 0,15 dipangkatkan dengan N atau tahunnya yaitu 3. Lalu sama dengan 1 minus 1 per 1 ditambah 0,15 dipangkatkan dalam 3, ini hasilnya 1,552875 per 0,15 sama dengan 1 per 1,52875, hasilnya 0,657 sekian. Lalu 1 dikurangi dengan 0,657 sekian per 0,15. Kita kurangi dulu, 1 dikurangi 0,6575, hasilnya adalah 0,3424. Lalu dibagikan dengan 0,15, hasilnya adalah 2,2832. Lalu dikalikan dengan jumlah proses tahunan yang diterima adalah PV dari proses sama dengan proses dikali PO, di mana PV net investment-nya di mana prosesnya itu 22.500, sedangkan hasil yang kita dapat pada PO-nya adalah 2,2832 sama dengan jadi kita kalikan 22.500 dikali 2,2832 sama dengan 51.372. Lalu kita masukkan PV net investment-nya senilai 50.000. Nah, antara PV dari proses dan PV net investment, hasilnya kita tambahkan menjadi apa hasilnya? Net present value senilai 101.372. Lalu kita lanjut pada bagian D, di mana untuk menentukan indeks keuntungan atau profitability index atau PI diperoleh dari hasil jumlah nilai sekarang proses dibagi dengan nilai sekarang net investment, di mana rumusnya adalah PV dikali proses per net investment. Setelah kita dapatkan tadi hasilnya yaitu 51.372 per 50.000 sama dengan 1,02744. Simpulannya, jika ditinjau dari nilai sekarang dari profitability index, usulan investasi diterima karena nilai sekarang proses lebih kecil dari nilai lebih besar dari nilai sekarang net investasi sebesar, dan profitability index lebih besar dari 1 yaitu 1,02744.
banyaknya pekerjaan rumah, di mana PT Kurvasut Milano sedang dihadapkan pada pemilihan usulan investasi, yaitu usulan proyek pembangunan stadion baru dan proyek renovasi stadion. Pembangunan stadion baru memerlukan investasi sebesar 219.000 dan memberikan keuntungan bersih 45.000 per tahun selama 5 tahun. Usulan proyek renovasi stadion memerlukan dana investasi sebesar 25.000 dan memberikan keuntungan bersih 25.000 per tahun selama 5 tahun. PT Kurvasut Milano mempunyai persyaratan keuntungan sebesar 20% setelah pajak. Hitunglah NPV Profitability Index dan tentukan Internal Rate of Return-nya atau IRR. Tahunnya itu sebanyak 5 tahun. Lalu kita bedakan di sini ada proyek A dan proyek B. Kita utamakan di mana proyek A ini adalah pembangunan stadion baru, sedangkan proyek B adalah renovasi stadion. Proyek A atau pembangunan stadion baru dari tahun pertama sampai tahun kelima memberikan keuntungan bersih senilai 45.000 per tahun, sedangkan pada proyek B atau renovasi stadion memerlukan dana investasi sebesar 25.000. Lalu diketahui proyek A PV sama dengan 219, proses sama dengan 45.000, N atau tahun sama dengan 5 tahun, P1 sama dengan 19%, P2 sama dengan 20%. 19% ini adalah perumpamaan untuk kita membandingkan proyek manakah yang lebih menguntungkan di sini. Sedangkan yang ditanyakan adalah NPV, PI, dan IRR. Tinggal saya ingat proyek A atau pembangunan stadion baru, kita selesaikan dulu proyek A 19% diskon rate-nya, di mana dari tahun pertama sampai tahun kelima prosesnya itu 45.000. Diskon rate-nya setelah teman-teman kami ingin mengenai bagaimana cara mendapatkan diskon rate. Saya mendapatkan diskon rate di sini adalah dengan cara 1 ditambah 0,19 dipangkatkan dengan tahun keberapa, lalu 1 dibagi hasil dari diskon, hasil dari yang saya dapatkan dari 1 ditambah R dipangkatkan dengan N atau tahunnya. Lalu titik of profit di sini dari 45.000 dikali 0,8403 sama dengan 378,13,5. Lalu titik of profitnya ini kita tambahkan atau dimakan menjadi 137.583. Lalu bikin indexnya ini diketahui di soal, yaitu 219. Lalu kita kurangi 137.583 dikali 219 sama dengan minus 81.413. Jadi net present value-nya adalah minus 81.413. Lalu setelah kita mendapatkan net present value-nya, kita mencari lagi profitability index proyeknya, di mana rumusnya